خلاص. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma amin amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati jamaah sekalian, Bapak Ibu dan juga para pemuda, anak-anak yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kembali sering-sering kita mengucapkan alhamdulillah pada hari ini. Kita baru saja melalui suatu malam, satu dari sekian malam yang paling bernilai dalam setahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wal layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Sebagian ahli tafsir mengatakan malam yang 10 itu adalah malam 10 terakhir Ramadan. Dan di dalam tafsir itu ada satu kaidah, kalau Allah bersumpah demi sesuatu, tentang sesuatu, maka itu menunjukkan keistimewaan sesuatu tersebut. Maka di ayat yang kita bacakan tadi, Allah bersumpah demi fajar, ya. Fajar itu waktu subuh, ya. Jadi sebelum matahari terbit itu ada cahaya. Nah, itulah waktu mulai masuk subuh dan sekaligus kita mulai berpuasa. Kemudian dan demi malam yang 10. Ya, malam yang 10 itu tadi kita sampaikan bahwa sebagian ahli tafsir berpendapat malam yang ke-10 itu adalah malam 10 Ramadan yang merupakan malam yang terbaik dari seluruh malam dalam satu tahun. Maka sekali lagi alhamdulillah kita sudah melewatinya, dan mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan, Allah panjangkan usia kita untuk kita beramal soleh di sisa-sisa malam yang berikutnya. Nah, jamaah sekalian, kenapa kemudian, ya, salah satu alasan kenapa 10 malam terakhir Ramadan ini adalah malam yang terbaik, karena di salah satu malam, pada malam-malam tersebut terdapat malam yang terbaik, malam yang paling bernilai, seperti yang disampaikan Allah dalam firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah banyak yang menghitung, ya. Mungkin kita juga sudah hafal berapa kalau 1000 bulan itu. 83 tahun sekian bulan, ya, sekian hari. Nah, pada intinya adalah Allah mengatakan di situ bukan setara, tetapi lebih baik. Lebih baik artinya apa? Artinya itu batasan minimal. Bisa saja Allah memberikan kita pahala senilai misalnya 2000 bulan, bisa. Atau bisa juga bahkan 10.000 bulan, bisa. Di dalam ayat lain Allah menyampaikan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Dia kehendaki. Artinya kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak,
maka bisa saja kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dengan nilai lebih daripada 1000 bulan. Nah, jadi begitu tinggi nilainya 10 malam yang terakhir ini. Oleh sebab itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencontohkan sendiri ya. Beliau melakukan yang namanya i'tikaf. Beliau melakukan yang namanya i'tikaf. Yang salah satu tujuan adalah tentu saja agar bisa memaksimalkan ibadah di dalam malam Lailatul Qadar. Dan kemudian ini juga diikuti oleh istri-istri beliau dan juga diikuti oleh sahabat-sahabat beliau, dan alhamdulillah ya. Tadi pas saya kesini kayaknya ada bekas-bekas itikaf gitu ya. Alhamdulillah. Dan tentu ini salah satu rahasianya ya, kenapa malam Lailatul Qadar itu disamarkan atau disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmahnya adalah jadi kita kalau bisa i'tikafnya setiap malam ya, karena kita nggak tahu. Kalau kita tahu misalnya tadi malam, ya berarti mungkin semuanya i'tikaf tadi malam gitu kan, besok nggak ada lagi yang i'tikaf gitu. Nah, dengan kita i'tikaf setiap malam dan kemudian dengan kita memaksimalkan ibadah setiap malam, artinya ibadah kita menjadi lebih banyak. Nah, dan kalau kita bicara ibadah atau amal soleh pada malam yang 10 malam ini ada beberapa hal ya, ada beberapa tentunya. Yang pertama adalah yang bisa kita lakukan adalah sholat. Alhamdulillah tadi kita sholat subuh berjamaah. Dalam salah satu hadisnya Nabi menyampaikan, man shallal isya fi jamaah fa ka'annama shalla nisfu laila. Orang yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia sholat setengah malam. Jadi kalau kita sholat isya berjamaah itu seakan-akan kita sholat dari jam 6 sampai jam 12 malam atau jam 1 malam. Kemudian waman sholal fajr fi jamaah fa ka'annama shalla nisful akhir. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat setengah malam yang berikutnya. Artinya kalau kita isya dan subuhnya berjamaah, maka insya Allah hitungannya ya, kita seakan-akan sholat semalaman. Nah itu salah satu cara kita mengisi ya malam-malam 10 terakhir ini. Kemudian yang bisa kita lakukan juga adalah berdoa ya. Nah, ini juga disampaikan Nabi kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah bertanya kepada beliau pada waktu itu, ya Rasul, kalau aku merasa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Kemudian Nabi menjawab, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kayaknya ini sering kita dengar ya doanya ya. Nah, boleh kita baca bersama-sama supaya kita hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya, artinya ya Allah, Engkau adalah afuun. Afuun adalah salah satu nama dan sifat Allah, yaitu artinya pemaaf, penghapus dosa. Kemudian tuhibbul afwa, Engkau senang ya Allah, Engkau suka ya Allah mengampuni dosa. Nah, jadi jamaah sekalian, Allah itu senang kalau ada orang bertobat. Allah itu senang kalau ada orang mohon ampun. Jadi kita jangan merasa bosan, ya, jangan merasa putus asa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin kadang-kadang kita, waduh nanti saya dosa lagi, ya nggak apa-apa, minta ampun lagi gitu. Bukan maksudnya nggak apa-apa berdosa, ya maksudnya ya kalau kita nggak minta ampun mungkin mau ngapain, mau dosa terus, kan mungkin ya. Nah makanya tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, maka maafkanlah kami, ampunilah dosa kami, hapuslah dosa-dosa kami ya karim, wahai karim. Karim juga nama Allah yang artinya maha pemurah, maha pemberi, maha mulia. Nah ini tentu menjadi menarik, kenapa doa ini yang diajarkan pada malam-malam 10 malam terakhir ini, apalagi kalau kita menduga itu adalah malam Lailatul Qadar.
Karena kalau kita teliti ternyata memang kebaikan-kebaikan yang menghalangi kita itu salah satu penyebab terbesarnya adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidaklah kalian ditimpa oleh satu musibah maka karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, padahal itu dosanya sudah banyak yang Allah maafkan, sudah banyak yang Allah ampuni, sudah banyak yang Allah hapuskan. Apalagi kalau tidak Allah hapuskan, apalagi kalau tidak Allah maafkan. Musibah ini bisa musibah dunia, ya artinya mungkin ada suatu hal yang tidak kita sukai terjadi pada diri kita. Bisa juga musibah akhirat. Musibah akhirat ini ya kita berat misalnya melakukan ibadah, kita misalnya berat melaksanakan sholat, atau kita begitu berat untuk mendekati Al-Quran misalnya, atau kita begitu berat untuk dekat kepada agama. Nah ini bagian-bagian sebetulnya dari musibah karena dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kemudian dengan doa tadi Allah hapuskan dosa kita sehingga kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat itu datang kepada kita. Kemudian yang bisa kita lakukan juga adalah pada 10 malam terakhir ini, yaitu tilawatul Quran atau membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kenapa malam Lailatul Qadar itu mulia? Salah satu alasannya adalah karena pada malam tersebut Al-Quran diturunkan. Nah, tadi kan kita sudah baca ya surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka akan sangat tepat sekali kalau kemudian wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar tersebut, itu juga kemudian kita tingkatkan interaksi ya. Tingkatkan interaksi ini artinya apa? Ya bisa dengan membaca, atau bisa dengan misalnya memahami, kita baca-baca artinya ya. Kita bisa juga mungkin kita mengikuti kajian-kajian tentang Al-Quran, tentang tafsir, baik mungkin offline ataupun online. Atau kalau kita tidak bisa baca Al-Quran bagaimana? Ya inilah saat yang tepat untuk kita mulai belajar membaca Al-Quran, untuk kita mulai belajar tilawah Al-Quran. Karena tadi judulnya adalah meningkatkan interaksi gitu ya. Nah, interaksi ini kan beda-beda. Kalau yang sudah bisa ya membaca, kalau yang belum bisa ya belajar. Dan yang belajar pun sekalipun salah itu juga dapat pahala ya. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang lancar membaca Al-Qur'annya bersama malaikat-malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang terbata-bata membacanya dan bahkan kemudian berat dia untuk membacanya, maka falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala dia membaca Al-Quran, yang kedua adalah pahala dia usahanya. Subhanallah, yang begitu Allah Subhanahu wa taala menghargai proses meskipun dalam proses itu salah, meskipun dalam proses itu belum tentu betul. Nah, kita kaitkan dengan tadi kita istighfar, kita mohon ampun, itu adalah bagian dari proses kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Nah, itu jamaah sekalian. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan antara lain salah satunya lagi adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqah as-shadaqatu fi Ramadan." Sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan tadi kan kalau bulan Ramadan ini kan bulan terbaik. Kalau kemudian kita pilih dari bulan Ramadan ini hari-hari yang terbaik, malam-malam yang terbaik adalah 10 malam terakhir. Artinya konsekuensinya bersedekah di 10 malam terakhir ini tentu lebih baik ya, lebih afdal daripada malam-malam yang lain, malam-malam yang sebelumnya, walaupun itu juga termasuk malam Ramadan juga gitu. Nah, sedekah, apa yang dimaksud dengan sedekah di sini ya? Konteks sedekah di sini, sedekah itu kan di dalam istilah Islam itu banyak artinya gitu ya. Salah satu arti sedekah itu adalah misalnya kita tersenyum kepada saudara kita ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kemudian juga misalnya kita berzikir ya, ucapan subhanallah, kemudian ucapan alhamdulillah dan juga Allahu Akbar, itu juga adalah sedekah. Nah, tetapi tentu sedekah yang dimaksud di sini
itu adalah berbagi kepada orang lain. Bukan sedekah dalam artian kebaikan yang tadi, tetapi sedekah maksudnya di sini adalah sedekah dalam arti berbagi kepada orang lain. Kenapa kita katakan demikian? Karena ini juga yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menceritakan Nabi itu orang yang sangat dermawan sekali, sangat dermawan. Dan kalau bulan Ramadan beliau lebih dermawan daripada bulan-bulan sebelumnya. Karena di antaranya adalah pada bulan tersebut juga kemudian bagaimana Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan kemudian Nabi menyetorkan gitu ya hafalan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Nah, jadi jamaah sekalian, sekali lagi sedekah yang afdal yang dimaksud di sini adalah sedekah dalam konteks berbagi kepada orang lain. Nah, dan kita tahu ya, di bulan Ramadan ini kan salah satu tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, kira-kira kalau kita ditanya yang orang bertakwa itu nantinya seperti apa gitu ya? Seperti apa orang bertakwa itu? Memang takwa itu adanya di hati, tetapi ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Antara lain tanda-tanda orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, meyakini yang ghaib, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya malaikat, meyakini adanya kitab-kitab, meyakini adanya para nabi dan rasul, ya. Meyakini hari kiamat, ini adalah hal-hal yang bersifat gaib. Kemudian wa yuqimuna shalah, dan juga mereka apa? Mendirikan salat. Nah, kemudian juga wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka juga dari rezeki yang kami berikan, mereka kemudian membelanjakan, mereka kemudian menginfakkan, mereka kemudian menyedekahkan. Nah, jadi artinya ciri orang bertakwa termasuk diantaranya dalam bersedekah. Maka ini nanti bisa jadi ukuran bagi kita ya. Kan kalau kita kan biasanya kalau target itu ada ukurannya, ada tandanya. Karena kalau hanya bersifat abstrak, kita pun agak kesulitan mengukur diri kita. Tetapi begitu kita disampaikan tanda-tandanya, maka insya Allah ini juga bisa menjadi introspeksi bagi diri kita masing-masing. Jadi tadi ya, nah membelanjakan atau infak ini apa maksudnya gitu ya? Apakah infak yang sehari-hari kita lakukan? Nah, infak ini ada dua ya. Atau kita infak ini bahasanya membelanjakan harta, yang memberikan harta. Ini sebetulnya ada dua. Ada yang merupakan kewajiban kita. Nah, seperti misalnya apa saja kewajiban harta yang ada pada diri kita? Kewajiban harta harus kita keluarkan apa? Misalnya zakat ya. Kemudian apa lagi? Jemaah. Ada lagi nih, kalau kita sebagai kepala keluarga, maka di situ juga ada kewajiban memberi nafkah kepada keluarga kita ya, kepada anak-anak dan juga pasangan kita gitu. Nah, ini kan kewajiban. Tetapi kalau kita lakukan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban ini sekaligus akan memberikan kita pahala ya. Kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala. Kewajiban ini ya, ini kan memang harus kita lakukan ya. Terlepas dari kita ikhlas atau tidak ikhlas, ini harus kita lakukan. Karena kalau kita tidak ikhlas ya kita bersalah gitu ya. Kita berdosa. Tetapi kalau kita ikhlas, kita lakukan karena Allah, maka insya Allah itu akan ada nilai pahalanya. Jadi itu juga insya Allah ya, akan lebih memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban kalau kita niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang yang namanya kita memberi kepada manusia ya, belum tentu kan. Manusia itu diantara sifatnya adalah kafur gitu ya. Mereka itu kadang-kadang tidak ingat nikmat, tidak ingat jasa orang lain. Itu diantara sifat manusia. Jangan jasa manusia, jasa Allah aja kadang dilupakan, sering dilupakan gitu ya. Nah, maka kadang-kadang kalau kita berharap terima kasih dari manusia, kita bisa kecewa. Tetapi kalau kita jadikan niat kita karena Allah, maka insya Allah kita tidak akan pernah
kecewa ya. Belum lagi kemudian pahala yang Allah janjikan. Nah, dan kemudian berikutnya adalah infak-infak yang sifatnya sunnah atau sedekah yang sifatnya sunnah. Nah, ini di luar yang tadi ya. Di luar zakat. Zakat itu nanti ada zakat fitrah ya, ada zakat mal. Zakat fitrah itu ini wajib bagi setiap orang yang berpuasa ya. Kalau yang belum bisa bayar maka dibayarin oleh penanggung jawabnya. Kalau anak dibayarkan oleh orang tuanya gitu ya. Atau kalau orang yang sudah sangat rentan ya berarti dibayarkan oleh anaknya gitu yang sudah tidak punya penghasilan bisa dibayarkan oleh anaknya. Kalau dia tidak bisa bayar bagaimana? Ya sudah. Ya, berarti dia termasuk nanti salah satu penerima zakat gitu kan. Nah, jadi itu untuk yang sifatnya wajib. Kalau yang sunnah tadi di luar itu ya, di luar itu. Tetapi yang sunnah ini juga bisa naik menjadi wajib. Kalau memang kondisinya darurat. Contoh misalnya ada tetangga kita tidak makan gitu kan. Aslinya kan memberi tetangga itu hukumnya sunnah karena kan itu orang lain ya. Bukan yang menjadi tanggung jawab dari nafkah kita. Tetapi kalau sampai kondisinya seperti tadi, maka bisa-bisa itu menjadi kewajiban kita. Termasuk juga misalnya seperti saudara-saudara kita sekarang yang ada di Palestina misalnya. Aslinya memang kalau kita katakan itu sunnah, iya betul. Tapi kondisinya bisa saja kemudian menjadi wajib ya. Kalau kemudian mereka tidak bisa bertahan, kecuali kemudian dengan bantuan dari saudara-saudaranya sesama Muslim. Nah, jadi itu adalah contoh bentuk-bentuk sedekah yang sifatnya sunnah atau infak yang sifatnya sunnah. Dan bentuknya kan bisa macam-macam ya. Cuman hari ini kita dimudahkan dengan bentuknya uang gitu kan. Karena kalau uang itu nanti bisa dirubah menjadi apa saja. Bisa menjadi makanan kalau memang kebutuhannya makanan, bisa menjadi pakaian kalau memang kebutuhannya pakaian, atau mungkin kebutuhan lainnya bisa ya kalau uang. Jadi tetapi sesungguhnya bentuknya bisa apa saja. Jadi intinya adalah kemudian berbagi kepada orang lain ya, dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, itu sedekah-sedekah yang sifatnya sunnah. Nah, dan kalau bisa kita usahakan juga ya, di antara ciri orang bertakwa itu mereka itu bersedekah bukan hanya ketika mereka punya uang. Nah, karena di surat Al-Imran Allah juga menyampaikan ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, mereka yang berinfak di saat lapang maupun di saat sempit. Nah, artinya ketika mereka kondisinya banyak uang, mereka tetap berinfak. Ketika uangnya menipis, uangnya sedikit, mereka juga tetap berinfak. Nah, sehingga infak ini kadang-kadang kita berpikir begini ya. Kita pun kadang suka menilai orang gitu. Wah, dia banyak infaknya karena punya uang gitu. Tidak ya. Orang itu berinfak sebetulnya bukan karena banyak uang, bukan. Tapi karena memang dari hatinya, dari dirinya dia memiliki ciri-ciri orang bertakwa tadi, sehingga ketika dia lapang, ya alhamdulillah dia bisa infak lebih banyak. Ketika dia sempit pun dia tetap bisa infak, walaupun mungkin tidak sebanyak ketika dia dalam kondisi lapang. Nah, tetapi memang di dalam dirinya itu, di dalam jiwanya itu sudah ada suatu sifat orang bertakwa, yaitu sifat berbagi, sifat membantu orang lain. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu tadi ya beberapa bentuk infak, baik yang kemudian ada yang wajib ya, dan juga ada yang sunnah. Kemudian jenis-jenisnya juga tadi sudah kita sebutkan ya. Ada yang bersifat contohnya namanya zakat, dan juga ada yang kemudian namanya nafkah untuk yang wajib. Sedangkan yang sunnah itu bentuknya lebih bervariasi dan lebih banyak. Nah, sekali lagi ini merupakan salah satu amal ya, salah satu amal soleh yang bisa kita lakukan pada terakhir malam-malam atau hari-hari 10 Ramadan ini ya. Nah, jangan sampai kemudian kita kehilangan fokus ya, jangan sampai kemudian kita kehilangan arah. Mungkin di saat orang-orang di sekeliling kita sudah mulai sibuk dengan hal lain gitu kan, sudah mulai sibuk memikirkan yang lain, tetapi kita tetap kita maksimalkan. Nah, kemudian ya tentu untuk kita infak
ataupun kita sedekah ataupun yang namanya zakat, ini bisa kita salurkan langsung ya. Kalau memang kita bisa mengidentifikasi orang-orang yang membutuhkan zakat misalnya. Zakat itu kan ada kelompok penerima zakat namanya ya. Ada asnaf atau kelompok penerima zakat. Kalau memang kita mengidentifikasi sendiri kemudian kita salurkan sendiri, itu bisa ya. Atau kita juga bisa menyalurkannya lewat lembaga. Alhamdulillah di Indonesia sudah banyak lembaga-lembaga zakat ataupun infak dan sedekah, sehingga ini memudahkan kita ya. Dan bahkan zakat ini sudah masuk dalam undang-undang. Ini alhamdulillah ya. Artinya sudah diatur oleh pemerintah kan, masuk dalam undang-undang. Bahkan kemudian ada badan kan, ada badan yang kemudian mengumpulkannya, badan negara, dan juga kemudian menjadi regulatornya, menjadi pihak yang mengatur dan juga pihak yang mengawasi lembaga-lembaga lainnya gitu ya. Terlepas dari kekurangan-kekurangan, tentu ini suatu hal yang patut kita apresiasi gitu ya. Dan salah satunya ini adalah sekali lagi memudahkan kita dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah kita. Contoh tadi, kalau kita misalnya mau berinfak ke Palestina, kita hanya infak misalnya 100.000. Kalau tidak ada lembaga seperti ini kan kita juga bingung gitu ya. Gimana nih membawa 100.000 ke sana? Tapi alhamdulillah mulai perantara-perantara lembaga seperti ini, 100.000 ini bisa kita kumpulkan sehingga misalnya menjadi 100 miliar, kemudian bisa disalurkan ke sana. Begitupun misalnya ketika kita membantu fakir miskin. Misalnya kita katakanlah zakat fitrah kita misalnya 45.000 gitu ya. 45.000. Nah ini kalau misalnya kita memberikan 45.000 ini kepada satu orang, ya alhamdulillah. Ya, tetapi mungkin dia bisa hanya beberapa kali makan gitu ya. Tapi kalau kemudian 45.000 ini dikumpulkan dari beberapa orang, kemudian diberikan ke satu orang, insya Allah dia bisa makan tidak hanya sehari atau 2 hari, bisa berhari-hari. Begitupun dengan zakat mal misalnya. Nah, kalau kemudian zakat ini dikumpulkan ya, kemudian dikelola, kemudian yang bisa diberikan kepada orang yang tepat sasaran, maka bisa saja yang tadinya dia sebagai penerima zakat, kemudian setelah itu dia berdaya, akhirnya dia menjadi pemberi zakat. Nah ini yang sebetulnya diharapkan. Nah, tetapi memang di Indonesia ini ya, dari data yang ada itu potensi atau realisasi zakatnya itu masih jauh daripada potensi zakatnya. Jadi masih kurang. Jadi walaupun lembaganya banyak, nah tetapi yang membayar zakat ini ya, secara nominal itu masih kurang dan secara jumlahnya juga masih kurang. Nah, jadi tentu ini sekedar gambaran saja. Tapi yang paling penting adalah kita melihat kepada diri kita masing-masing, bagaimana kemudian kita menunaikan kewajiban kita masing-masing. Ya, salah satu kemudian lembaga zakat yang cukup kita kenal dan menurut informasi juga sudah bekerja sama ya dengan masjid ini, yaitu adalah lembaga zakat sukses ya. Dan saya pribadi juga sangat sering ya bekerja sama dengan lembaga zakat sukses ini, dan saya pribadi juga menyalurkan zakat saya ke lembaga ini. Dan kami juga sering bermitra ya, kadang-kadang kami juga sebagai pemberian zakat, kadang-kadang juga sebagai mitra penyalur ya bagi lembaga ini. Insya Allah ya, ini adalah salah satu lembaga yang terpercaya gitu ya. Bahkan kepercayaan ini juga ditunjukkan dengan kemudian tadinya kan lembaga ini setingkat Kota Depok ya. Dan kemudian sekarang alhamdulillah lembaga zakat sukses ini sudah naik menjadi lembaga amil zakat setingkat provinsi ya. Nah, yang mudah-mudahan ini hasil dari kepercayaan masyarakat menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat sukses, dan juga tentu kita sama-sama sebagai mitra ya, kita juga ikut ya berkontribusi dan juga ikut mengawasi ya. Nah, jadi itu jemaah sekalian, lembaga beberapa dan juga mungkin ada lembaga-lembaga lainnya yang barangkali bisa kita percaya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi itu diantara kelebihan ya kalau kita menyalurkan zakat melalui lembaga. Nah, seperti tadi kadang-kadang kita juga ini orang itu biasanya kalau menerima bantuan itu banyak orang yang kemudian pengen kelihatan miskin kan gitu ya, ya kan? Tetapi kalau pas dimintai bantuan beda lagi gitu kan. Nah sehingga itu salah satu tugas amil zakat atau lembaga zakat itu adalah dia bahkan dia bisa menyelidiki ini miskin betulan
atau hanya miskin ketika menerima bantuan gitu. Nah, jadi itu salah satu kelebihannya ya kalau kemudian kita menggunakan lembaga amil zakat ini. Tadi juga sudah kita sampaikan ya, untuk misalnya bantuan-bantuan yang sifatnya jauh seperti juga bencana gitu ya. Ketika bencananya ada di daerah lain yang kita tidak bisa akses, ya kita bisa menitipkan bantuan kita kepada lembaga-lembaga seperti ini. Dan di dalam agama kita jemaah sekalian, ya, salah satu dari fungsi zakat ini adalah seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, kai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Antara lain agar harta itu ya, harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang yang mampu atau di kalangan orang yang kaya saja. Zakat ini kan kalau di dalam kajian ekonomi Islam itu ini namanya sosial ya. Sosial. Jadi ini namanya ekonomi sosial ekonomi Islam. Jadi di dalam Islam itu dalam transaksi itu ada yang sifatnya bisnis ya. Seperti kita jual beli, perdagangan. Nah, itu kan juga ada aturannya. Ada yang juga sifatnya sosial. Termasuk di antara sosial adalah zakat. Zakat, infak, sedekah, wakaf itu adalah keuangan, masuknya dalam keuangan sosial Islam. Nah, keuangan sosial Islam ini salah satu hikmahnya tadi atau salah satu fungsinya adalah mengurangi agar harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang yang mampu saja. Karena Allah ini kan memberikan manusia kelebihan berbeda-beda. Tidak semua orang itu punya kelebihan dalam berusaha, berwirausaha, berdagang, ya, berbisnis. Maka kalau dibiarkan mereka begitu saja, maka harta itu hanya berputar di kalangan pebisnis saja, hanya di kalangan orang-orang yang mengerti harta atau memahami harta, atau tadi bisa berwirausaha. Sementara orang-orang yang kelebihannya tidak di situ, maka mereka tidak bisa mengakses harta tersebut. Sehingga tadi harta itu berputar. Kalau bahasa ekonominya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maka zakat ini salah satu fungsi adalah mengurangi ya. Jadi harta yang katakanlah 2,5% pada golongan yang mampu tadi kemudian dipindahkan kepada golongan yang tidak mampu tadi. Kemudian apa? Kalau secara ekonomi juga dampaknya adalah, nah ini kan kalau orang-orang yang tidak mampu ini pegang uang misalnya, maka mereka belanja ya. Mereka beli beras. Artinya petani beras di situ juga kemudian hidup kan. Mereka beli pakaian. Artinya juga di situ para produsen pakaian di situ juga kemudian hidup, juga berkembang. Nah, artinya permintaan barang, permintaan jasa dalam ekonomi itu meningkat, kemudian secara tidak langsung akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Nah, jadi dan itu baik ya. Jadi meningkatkan aktivitas ekonomi itu salah satu tujuan yang memang ingin dicapai oleh Islam. Tapi memang tidak hanya sekedar meningkat secara jumlahnya, tapi juga diharapkan bisa merata dan juga menghasilkan keberkahan. Nah, jadi itu jamaah sekalian, bagaimana ya kita agar bisa memaksimalkan sedekah, infak dan sedekah kita di bulan Ramadan ini. Ya. Kesimpulannya adalah poin-poinnya bahwa ini kami mengingatkan sama-sama kita semua, ini adalah 10 hari 10 malam yang terakhir. Maka ini menjadi suatu kesempatan kita. Allah panjangkan usia kita sampai saat ini, artinya menjadi kesempatan kita untuk menambah ya, amal soleh kita. Kemudian amal soleh yang bisa kita lakukan tadi ada di antara adalah sholat ya. Kemudian ada membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, ada doa, dan salah satunya adalah kita bersedekah, kita berzakat, dan kita berinfak. Kemudian infak ini adalah atau bersedekah atau membelanjakan harta di jalan Allah ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa, yang mana takwa ini menjadi salah satu target kita dalam berpuasa ya. Kemudian sedekah atau infak tadi bentuknya macam-macam. Tentu harus kita prioritaskan adalah yang wajib, tetapi yang wajib ini hanya akan menjadi ibadah, hanya akan menjadi pahala kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi ada infak atau sedekah yang sifatnya sunnah, yang dalam kondisi tertentu bisa saja menjadi wajib. Kemudian di antara fungsi zakat ini adalah secara ekonomi, ya ini mendistribusikan harta atau membagikan harta kepada golongan yang tidak mampu, sehingga ketika golongan tidak mampu ini mereka berdaya, akhirnya mereka memiliki kemampuan untuk belanja, kemudian itu juga bisa meningkatkan produksi di dalam ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi bisa kita maksimalkan, bisa kita contoh Nabi kita SAW, di mana beliau menjadi orang yang sangat dermawan pada bulan yang mulia ini.
apalagi pada 10 malam dan 10 hari yang terakhir ini. Barangkali seperti itu jamaah sekalian. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan, kami berikan kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Halo Bapak, Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya baru mau menanyakan ini Mas. Ya, nggak apa-apa. Di Indonesia kan Mas ya, ada pajak sama Iya. pajak sama zakat gitu. Apakah bayar pajak itu juga mendapatkan pahala gitu ya? Saya juga bingung kenapa orang kok suka banget bayar pajak, sedangkan zakat aja yang untuk akhirat gitu ya. Sekarang kayak masih mikir-mikir gitu. Misalkan dia bayar pajak mobil gitu, juta, dia bersemangat gitu ya. Gitu. Sedangkan untuk bayar zakat, misalnya zakat mal dan sebagainya masih mikir-mikir gitu. Ya, ya ini menarik gitu ya. Sebetulnya mungkin bukan suka ya. Ada yang suka nggak di sini bayar pajak? Ya, ya. Karena memang sebagai warga negara itu kita kewajiban gitu ya. Kalau kita nggak bayar bisa ada yang datangin nanti ke rumah gitu kan atau ke kantor gitu. Nah, pertama sebetulnya kalau kita bicara dari perspektif agama, memang tidak ada kewajiban pajak sebetulnya gitu ya. Ya, sebenarnya agama itu mudah ya, dan bahkan murah. Jadi kewajiban harta itu hanya itu saja yang tadi yang kita sebutkan, ya kan? Zakat fitrah setahun sekali, itu pun hanya makanan pokok ya, kalau sekarang uang 45.000. Kemudian zakat mal itu pun bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Antara lain adalah misalnya contoh zakat mal ya. Zakat mal itu kan kalau kita punya uang misalnya setara emas 85 gram, itu baru kita wajib zakat gitu kan. Itu pun hanya tarifnya 2,5%. Ya, seingat saya itu lebih rendah daripada kemudian pajak gitu ya. Nah, jadi itu saja sebetulnya. Kemudian tadi kalau kita kepala keluarga, kita punya kewajiban tadi kepada pasangan dan juga anak-anak kita, kepada keluarga kita. Itu pun tidak ditentukan ya. Al-Quran mengatakan alal mu'tiri qadaruhu wa alal mu'tiri qadaruhu. Bagi orang yang diberikan Allah kelapangan silahkan sesuai dengan kemampuannya, dan bagi orang yang memang secara harta dia sempit maka silahkan sesuai dengan kemampuan dia. Nah, artinya di sini kewajaran dan kemampuan gitu ya. Kalau kemudian nafkah kepada keluarga. Jadi itu saja sebetulnya kewajiban harta di dalam agama. Lalu bagaimana dengan pajak gitu ya? Pajak ini yaitu tadi ini adalah sebagai ya, kalau dalam teorinya sepakat kita nggak sepakat, ini adalah bernegara ini kan kesepakatan gitu ya. Kemudian untuk menyelenggarakan negara ini kan butuh biaya. Nah disitulah seakan-akan kita bersepakat kalau negara ini diselenggarakan kemudian dengan kita bayar pajak tadi. Nah, seperti itu konsepnya gitu kan. Nah, dan sebetulnya dalam Islam pun itu dibenarkan gitu ya. Dibenarkan dalam artian boleh saja. Nah, tetapi memang yang pertama, kalau sudah tidak ada sumber pendapatan lain untuk negara. Jadi kalau negara itu masih punya sumber pendapatan lain, pajak itu opsi terakhir harusnya, gitu kan? Nah, kemudian yang kedua ya tentu saja ya, karena ini kan ibaratnya uang orang gitu ya, kan ada akadnya tadi pajak itu sebetulnya. Ya harus kemudian dipergunakan sesuai dengan akadnya kan. Akad besarnya tadi apa? Ya misalnya untuk kemakmuran masyarakat, untuk pembangunan dan lain sebagainya begitu. Nah, dan kemudian juga harus melihat, biasanya harus memperhatikan kondisi masyarakat. Memperhatikan maksudnya di sini ya. Sebetulnya orang-orang yang melaksanakan ya kita sebutlah misalnya yang kan ada orang tentu pajak ini ada orang yang kemudian melaksanakan, baik yang mengambil ataupun menyalurkannya gitu ya. Nah itu jangan sampai mereka itu misalnya memiliki standar hidup dengan penghasilan tadi yang lebih tinggi daripada masyarakat pada umumnya. Nah, Imam Nawawi salah satu contoh saja. Ini bahkan kondisinya perang. Kemudian ada pemimpin pada waktu itu, raja minta fatwa kepada Imam Nawawi. Ini kas negara sudah habis katanya.
boleh nggak kita tarik pajak dari masyarakat? Kemudian apa kata Imam Nawawi? Boleh kata Imam Nawawi. Tapi yang pertama itu pakaian-pakaian, perabotan-perabotan raja dan serta pejabat-pejabat istana yang memang itu jual dulu. Kalau masih cukup pakai itu, sudah pakai itu. Tapi kalau tidak cukup, silahkan kalian mengambil dari masyarakat. Seperti itu harusnya konsepnya di dalam Islam gitu ya. Nah, apakah konsep itu sudah berjalan di negeri kita atau tidak, ya silahkan, mungkin nanti kita nilai sendiri. Dan kemudian ya kalau belum, ya berarti menjadi tugas kita juga ya, untuk kemudian ya saling mengingatkan, tawasau bil haq dan juga tawasau sabr. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi jemaah? Enggak ada, cukup. Cukup ya. Ya baik, sekali lagi mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita semua, bisa kemudian kita amalkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.